Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya, yakni melaksanakan semua perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita menyadari bahwa iman dan takwa adalah sumber kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat.
Satu di antara perbuatan takwa adalah, atau salah satu perbuatan takwa adalah mensyukuri karunia Allah yang tak terhingga, ialah nikmat umur. Dengan nikmat umur jualah pada saat ini kita dapat merayakan hari yang sangat berbahagia, yaitu hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap datangnya hari raya, baik hari raya Fitri maupun hari raya Adha, umat Islam selalu menyambut dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan dan rasa syukur ini tidaklah ditandai dengan tarian dan musik, nyanyian ataupun pesta pora, melainkan dengan mengagungkan serta memuliakan asma Allah yang maha besar dengan kumandang takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, kita menyadari sepenuhnya bahwa manusia adalah makhluk yang kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Juga kita menyadari bahwa kita hanyalah sebagai makhluk yang dhaif dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya dapat berharap dan memohon kasih sayangnya. Semoga perjalanan hidup kita di dunia ini hingga akhirat kelak mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Bahkan kita pun berharap agar kiranya Allah menjauhkan diri kita dari azab dan siksanya yang amat pedih, sebagaimana yang tertera dalam doa yang hampir setiap waktu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak, serta hindarkanlah kami dari siksa-Mu yang amat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap tahun di bulan Zulhijjah, berjuta-juta kaum muslimin dan muslimat menunaikan ibadah haji di padang Arafah. Mereka datang dari berbagai negara yang berlainan bahasa dan warna kulitnya, tetapi mereka berpakaian yang sama dengan tujuan yang sama pula, yakni untuk memenuhi panggilan Allah sebagaimana tercantum dalam firman-Nya, wa'adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bawah terpaan terik matahari yang menyengat, berjuta-juta manusia dari berbagai bangsa dan berbeda bahasa, warna kulit, kebudayaan maupun pola berpikirnya, mereka berkumpul seolah-olah sedang mengadakan suatu apel besar. Tak ada perbedaan antara raja dan rakyatnya, tak ada perbedaan antara kaya dan miskin, dan tak ada pula perbedaan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Mereka itu semua sama menjadi tamu Allah yang sedang bertakarrub dan sedang mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Keadaan semacam inilah yang menggambarkan hari berkumpulnya segenap manusia di padang mahsyar kelak, guna mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya ketika di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Adha juga bisa disebut sebagai hari raya kurban, karena pada hari raya ini dan 3 hari sesudahnya umat Islam disunahkan menyembelih hewan kurban yang dagingnya dibagi-bagikan kepada kaum fakir miskin dan kepada orang-orang yang berhak. Berbicara mengenai kurban, kita teringat akan sejarah di mana 2 orang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, telah menyelesaikan dengan baik perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat berat. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih unta kesayangannya dengan tangannya sendiri, dan Nabi Ibrahim telah siap melaksanakan penyembelihan setelah mendapat kata sepakat dari anak beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan segala rahasia yang tersimpan di dalam hati kedua insan kekasih Allah ini, telah menggantikan keikhlasan hati mereka dengan seekor domba yang besar. Dan peristiwa inilah yang akhirnya menjadi syariat Islam yang amat menganjurkan kepada umatnya untuk mengorbankan sebagian harta yang disayanginya berupa hewan kurban yang dagingnya dibagi-bagikan kepada para fuqaha dan masakin. Dan anjuran menyembelih kurban ini telah jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW menekankan kepada kita semua, terutama orang-orang yang ada kecukupan untuk berkorban pada saat ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah menjadi cermin bagi kita semua, betapa beliau telah sanggup dan rela berkorban apa saja demi mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Ismail alaihissalam patutlah kita warisi, sebagaimana telah pula diwarisi oleh para pejuang tanah air kita pada masa lalu, di mana mereka telah merelakan harta benda, jiwa dan raga demi menegakkan keadilan dan kebenaran di persada Nusantara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa indahnya apabila para pemuda dan remaja masa kini, terutama para pemuda dan remaja Islam, mau meneladani keteguhan dan kerelaan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga mereka dapat berperan sebagai generasi penerus yang benar-benar mampu melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh bangsa dan negara. Inna fi yadi syubban amral ummah wa fi iqdamiha hayataha. Di antara dan di tangan pemudalah urusan bangsa, dan pada jejak langkah mereka lah hari depan masyarakatnya. Laisal fata may yaqulu kana abi, innamal fata may yaqulu ha anada. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan
inilah bapakku. Tetapi seorang pemuda alalah menyatakan, inilah dadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu kesimpulan yang kita peroleh, yaitu bahwasanya hikmah yang tersirat dalam hari raya Idul Adha, hari raya kurban, adalah acuan semangat bagi generasi muda untuk siap menjadi insan yang teguh, tegar, berani berkorban dan pantang mundur dalam menghadapi tantangan, rintangan dan halangan dalam kehidupan sehari-hari demi kebenaran dan keberhasilan cita-cita. Akhirnya, marilah kita sebagai generasi tua atau generasi Ibrahim lebih membuktikan sikap luas dan terbuka, yakni dengan lebih banyak memberikan arahan, didikan serta tuntunan kepada anak-anak kita agar kelak mereka benar-benar mampu berperan sebagai generasi pengganti yang lebih baik dari yang tua, lebih sukses dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tanamkan kepada mereka semangat juang dan pengabdian yang tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102, berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'al sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim kemudian berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa salihin wa salihat. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin muqtaribin bi sidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lazimus salata ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakum Allah bidzalika irsana wa ta'lima wa idza wa ta'zima. Faqad qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah
وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مسكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وأعمالنا أعمالا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا مجيب السائلين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم فاسألوا من فضل الله